Gila bro, pusing tujuh keliling gak sih zaman sekarang? Selama ini kita sering minder, ngerasa cuman jadi pasar atau halaman belakangnya negara maju. Kita sering lihat perusahaan asing masuk dan beli aset kita. Tapi hari ini, ceritanya berbalik 180 derajat tanpa banyak yang sadar, tanpa gembar-gembor di berita TV. Indonesia diam-diam mulai melakukan operasi senyap di negara tetangga kita yang paling kaya, Singapura. Ini bukan hoax, ini bukan angan-angan. Faktanya, perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Danantara mulai mencaplok aset-aset raksasa strategis di Singapura. Dari pengolahan limbah sampai kilang minyak. Apa artinya ini? Apakah ini tanda ekspansi ekonomi Indonesia? Dan apa strategi besar di balik langkah korporasi ini? Di video ini, gua bakal bongkar siapa otak di balik operasi ini, Danantara, Lembaga Pengelola Investasi Indonesia. Kenapa kita menerapkan strategi penguasaan hulu? Dan kenapa tahun 2026 berpotensi jadi titik balik kita dari konsumen jadi pemain kunci global? Tapi sebelum kita bedah petanya, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang. Kenapa? Karena wawasan kebangkitan industri kayak gini nggak akan lu temuin di sembarang tempat. Biar kita bangga dan siap bareng. Udah, oke, kita gas. Poin pertama, ekspansi korporasi nasional menembus batas wilayah. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Siapin kopi lu karena bahasan ini mendalam. Kita mulai dari perspektif hubungan ekonomi Indonesia dan Singapura. Selama puluhan tahun, narasi umumnya adalah arus investasi satu arah. Singapura sebagai investor utama, kita sebagai tujuan investasi. Singapura sebagai pusat keuangan, kita sebagai pasar yang besar. Tapi, di tahun 2024 dan 2025 ini, dinamika itu mulai bergeser. Ada sebuah langkah strategis yang sedang terjadi. Sebuah ekspansi korporasi yang signifikan. Perusahaan-perusahaan asal Indonesia mulai melakukan akuisisi aset di negara tetangga. Mereka bukan sekadar membuka cabang, mereka mengambil alih kepemilikan aset strategis. Gua mau bedah dua contoh nyata yang menunjukkan kapasitas korporasi kita. BAB1, pengelolaan lingkungan. Akuisisi perusahaan limbah. Kasus pertama. Ini menarik bro, Sembcorp salah satu konglomerasi terkemuka di Singapura. Bergerak di sektor energi dan utilitas. Reputasinya internasional. Standar operasionalnya tinggi. Tiba-tiba ada aksi korporasi anak usaha Sembcorp yang fokus pada pengelolaan limbah Sembcorp Environment. Mengalami peralihan kepemilikan. Dan siapa pihak yang mengambil alih? Pembelinya adalah PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA, perusahaan energi terintegrasi asal Indonesia. Nilai transaksinya mencapai sekitar 4,77 triliun rupiah. Mengambil alih kepemilikan penuh. Lu bayangin maknanya, pengelolaan limbah medis dan industri di negara yang dikenal dengan standar kebersihannya. Sekarang dikelola oleh entitas bisnis Indonesia. Ini bukan cuma soal operasional, ini soal penguasaan teknologi dan manajemen. TOBA tidak hanya mengakuisisi aset fisik, mereka mengakuisisi sistem, teknologi pengolahan limbah canggih, dan akses pasar. Dulu kita belajar manajemen kota ke sana. Sekarang, korporasi kita memiliki kapasitas untuk mengelola utilitas di sana. Ini adalah bukti bahwa perusahaan Indonesia sudah memiliki kapabilitas finansial dan manajerial untuk bersaing di tingkat regional. Pendapatan dari operasional di sana akan terkonsolidasi ke perusahaan induk di Jakarta. BAB2, penguasaan energi, akuisisi kilang petrokimia. Kasus kedua, ini menyangkut sektor vital industri, energi dan kimia. Kita tahu Shell, perusahaan energi global. Mereka memiliki aset kilang minyak dan petrokimia besar di Singapura. Fakta, Shell Energy and Chemicals Park di Pulau Bukom. Itu aset strategis. Salah satu pusat pengolahan energi di kawasan. Shell memutuskan untuk mendivestasi aset tersebut, siapa yang masuk sebagai pemilik baru. Konsorsium yang dipimpin oleh PT Chandra Asri Pacific Tbk, raksasa petrokimia Indonesia. Nilai akuisisinya signifikan sekarang. Kilang tersebut menjadi bagian dari portofolio perusahaan Indonesia, lu harus paham konteks strategisnya. Dulu kita sering mengirim bahan mentah untuk diolah di luar, lalu membeli produk jadinya. Sekarang kita memiliki fasilitas pengolahannya. Apa hubungannya sama Danantara? Nah, ini dia faktor pendukungnya. Danantara sebagai lembaga pengelola investasi memiliki peran dalam memperkuat struktur modal perusahaan strategis nasional. Ada komitmen investasi yang signifikan ke grup Chandra Asri. Artinya apa?
Ada sinergi antara visi investasi negara dengan aksi korporasi swasta. Indonesia Incorporated, pemerintah memberikan dukungan iklim investasi agar swasta berani ekspansi. Tujuannya adalah mengamankan rantai pasok atau supply chain. Dengan memiliki kilang di Singapura, Chandra Asri mengamankan pasokan bahan baku seperti nafta untuk pabrik mereka di Cilegon. Jadi, industri dalam negeri memiliki kepastian pasokan bahan baku, mengurangi risiko ketergantungan pasar spot. Lu lihat strateginya. Ini bukan sekadar ekspansi bisnis, ini adalah penguasaan hulu industri untuk ketahanan nasional. Cerita emosional, kisah Pak Budi dan tokoh tetangga. Biar lu ngerasain maknanya. Gua mau pakai sebuah analogi cerita. Sebut aja namanya Pak Budi. Pak Budi ini pengusaha yang merintis dari bawah. Dulu dia sering belanja bahan baku ke toko grosir besar milik Tuan Singgi di kota sebelah. Tuan Singgi adalah pemasok utama. Pak Budi bergantung padanya. Kadang harga naik, Pak Budi harus ikut. Tahun demi tahun berlalu. Usaha Pak Budi berkembang pesat. Manajemen keuangannya rapi, asetnya bertambah. Sementara Tuan Singgi ingin melakukan restrukturisasi bisnis, dia mau melepas salah satu unit usahanya. Semua orang pikir pembelinya pasti pengusaha dari kota besar lain. Tapi, Pak Budi mengajukan penawaran dan dia berhasil mengakuisisi unit usaha tersebut. Hari itu, status Pak Budi berubah. Dia bukan lagi sekadar pelanggan. Dia sekarang pemilik dari salah satu rantai pasok usahanya sendiri. Dia beli aset itu bukan buat gaya, tapi buat memperkuat bisnis intinya, agar pasokan bahan baku aman. Itulah yang terjadi dengan korporasi Indonesia hari ini. Dulu kita posisi tawar terbatas. Sekarang, kita datang sebagai investor strategis, membeli aset produktif untuk memperkuat struktur industri kita. Ini adalah kenaikan kelas yang nyata. Kita bersaing dengan kemampuan kapital dan manajemen. BAP3, visi besar, ekspansi luar kandang. Kenapa fakta ini penting buat masa depan kita? Karena ini menandakan perubahan mentalitas. Selama ini pengusaha Indonesia sering dianggap hanya fokus di pasar domestik. Jago kandang. Tapi aksi korporasi ini membuktikan bahwa mental itu sudah berubah. Kita berani bermain di liga global, kita berani bersaing di pasar yang regulasinya ketat seperti Singapura. Dan yang paling penting, ekspansi ini strategis. Kita nggak asal beli aset properti, kita beli infrastruktur, kita beli industri dasar, energi, petrokimia, lingkungan. Ini artinya, ekonomi Indonesia di tahun 2026 nanti kakinya akan menancap di berbagai wilayah. Akar ekonomi kita makin kuat. Kita punya aset di luar yang mendukung kebutuhan di dalam. Ini namanya ketahanan ekonomi. Bab 4. Peran Danantara sebagai katalis, dan jangan lupa peran Danantara, lembaga ini didesain untuk menjadi sovereign wealth fund kelas dunia. Mirip dengan Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia. Fokusnya adalah menciptakan nilai tambah jangka panjang dan antara masuk ke sektor strategis, memberikan dukungan modal agar perusahaan nasional bisa tumbuh lebih cepat. Ini bukti kalau negara dan swasta bergerak harmonis. Negara menyiapkan fondasi, swasta melakukan eksekusi. Hasilnya, aset strategis di kawasan bisa kita kelola. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, istilah ekspansi ekonomi Indonesia itu nyata. Kita tidak lagi hanya menjadi penonton di Asia Tenggara. Kita menjadi pemain utama. Kita menjadi pemegang kendali atas sebagian rantai pasok regional. Dan semua ini baru permulaan. Kisah akuisisi ini cuma satu bagian dari strategi besar yang sedang dijalankan. Ada strategi lain yang lebih fundamental, strategi yang fokusnya bukan di hilir atau produk jadi, tapi di hulu atau bahan baku. Apa itu strateginya? Dan kenapa ini bakal bikin industri kita punya daya tahan tinggi? Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin kedua, penggerak utama, Badan Pengelola Investasi Danantara. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Tadi kita udah lihat aksi korporasi di lapangan. Sekarang pertanyaannya, siapa motor penggerak di balik strategi besar ini? Di balik layar, ada sebuah institusi yang dirancang khusus oleh negara untuk memperkuat fondasi ekonomi. Namanya Danantara, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Banyak yang membandingkan dengan Temasek dari Singapura. Jawabannya, ada kemiripan konsep, tapi berbeda misi. Secara struktur ada kesamaan. Tapi secara tujuan strategis kita punya jalur sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional. Mari kita bedah peran strategis lembaga ini. BAB 1.
super holding, konsolidasi kekuatan. Biar lu paham posisinya. Gua pakai analogi sapu lidi. Selama ini, aset-aset negara dan BUMN kita bergerak di sektor masing-masing. Energi, keuangan, infrastruktur, mereka kuat secara individual. Nah, Danantara hadir sebagai pengikatnya, mandatnya jelas, konsolidasi. Danantara bertindak sebagai super holding, mengumpulkan potensi aset negara di bawah satu payung strategis. Tujuannya, menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan efisiensi dalam menghadapi kompetisi global. Ini mirip dengan model Temasek Holdings yang mengelola portofolio perusahaan negara agar bergerak sinergis dan menguntungkan. Sekarang, Indonesia memiliki mesin penggerak serupa. Kita bergerak sebagai Indonesia Incorporated, satu visi. BAB2, perbedaan fokus, domestic versus global. Terus bedanya apa, Bang? Disinilah letak strategi kita. Singapura adalah negara dengan keterbatasan sumber daya alam. Maka fokus Temasek secara historis adalah investasi global. Mereka mencari peluang pertumbuhan di luar negeri, China, Amerika, Eropa, untuk membawa nilai tambah kembali ke negaranya. Tapi kita, Indonesia, kita punya segalanya di sini. Nikel, laut, pasar besar. Fokus utama Danantara adalah mengamankan kedaulatan industri dalam negeri. Coba lihat sektor prioritasnya, hilirisasi mineral, energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, semuanya fokus buat membangun fondasi Indonesia. Dan Antara hadir buat memastikan, tambang nikel tidak sekadar digali, tapi dibangun industrinya. Data center tidak sekadar beroperasi, tapi infrastrukturnya dimiliki bangsa. Jadi, kalau Temasek banyak bermain di pasar global, Danantara adalah industrialis nasional, hadir untuk menciptakan lapangan kerja dan kemandirian bagi kita semua. BAB 3, pendekatan hibrida, fasilitator, dan katalis. Tapi Bang, tadi katanya ada pembelian aset di Singapura. Nah, ini dia strateginya pendekatan hibrida. Danantara tahu kapan harus fokus di dalam dan kapan harus mendukung ekspansi ke luar. Lihat kasus akuisisi kilang Shell dan perusahaan limbah tadi. Danantara tidak selalu menjadi pembeli langsung, tapi Danantara atau sebelumnya INA berperan menyuntikkan modal strategis ke perusahaan nasional. Filosofinya gini, Danantara itu kayak pelatih, perusahaan nasional itu atletnya. Pelatih memberikan dukungan sumber daya dan strategi, biar atlet kita bisa bersaing di tingkat regional dan mengamankan aset strategis. Kenapa kita dukung pembelian kilang di luar? Bukan buat gaya, tapi buat mengamankan rantai pasok. Kilang itu menghasilkan bahan baku yang dibutuhkan industri di Cilegon. Dengan memiliki kilangnya, pasokan bahan baku dalam negeri jadi lebih terjamin, mengurangi ketergantungan impor dari pihak ketiga. Jadi, ekspansi ke luar negeri itu, ujung-ujungnya adalah demi memperkuat ketahanan industri di dalam negeri. Cerita emosional, kebanggaan Pak Harun, biar lu ngerasain dampaknya. Gua mau ceritain satu kisah ilustrasi tentang Pak Harun. Pak Harun ini teknisi senior di industri kimia, sudah puluhan tahun mengabdi. Dulu dia sering dikirim tugas belajar ke kilang-kilang di luar negeri. Dia kagum dengan fasilitas di sana, tapi ada rasa ingin memiliki. Kapan bangsa kita bisa punya fasilitas strategis seperti ini? Tahun berganti. Pak Harun menjelang purna tugas, tiba-tiba berita itu datang. Perusahaan tempat dia mengabdi dengan dukungan investasi strategis mengakuisisi fasilitas kilang tempat dia dulu belajar. Pak Harun membaca beritanya dengan haru. Dia panggil anaknya yang juga menekuni bidang teknik. Nah, lihat ini. Dulu Bapak ke sana sebagai tamu belajar. Besok kalau kamu berkarya di sana, kamu datang sebagai bagian dari pemilik. Bendera merah putih ada di balik kepemilikan aset itu sekarang. Lu bayangin rasanya. Ini soal kebanggaan nasional. Rasa bangga bahwa kita sudah sejajar. Bahwa negara hadir lewat lembaga investasinya buat memastikan masa depan industri yang lebih kuat. Ini wujud nyata, gotong royong. Negara memfasilitasi, swasta mengeksekusi, rakyat mendapatkan manfaatnya. BAB 4, proyeksi masa depan skala global. Dan asal lu tahu, ini baru permulaan. Danantara diproyeksikan memiliki potensi besar. Fakta, jika seluruh aset negara dikonsolidasikan dengan optimal, aset kelolaan Danantara berpotensi menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Bahkan bisa bersaing dengan lembaga investasi negara maju lainnya.
Bayangin dampaknya, kalau kita punya kapasitas finansial sebesar itu, pembangunan infrastruktur strategis bisa lebih mandiri, pengembangan industri masa depan bisa dipercepat, ketahanan ekonomi nasional terhadap guncangan global makin kuat. Danantara adalah benteng ekonomi masa depan kita. Kesimpulan bagian ini, jadi bro, kehadiran Danantara adalah langkah maju. Ini bukan sekadar lembaga baru, ini adalah transformasi cara Indonesia mengelola potensi kekayaannya. Kita belajar dari model terbaik dunia, tapi kita sesuaikan dengan jati diri dan kebutuhan kita. Strategi ini mengarah ke satu tujuan besar, menjadikan Indonesia pemain inti dalam ekonomi kawasan. Tapi punya modal dan strategi aja belum cukup. Kita butuh fokus. Danantara dan pemerintah punya fokus strategi yang jelas. Strategi penguasaan hulu. Apa itu strategi penguasaan hulu? Dan kenapa ini adalah kunci agar industri kita punya daya tahan tinggi? Kita masuk ke poin selanjutnya. Poin ketiga, strategi penguasaan hulu, kemandirian bahan baku. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Tadi kita udah kenalan sama Danantara sebagai penggerak. Sekarang, kita bedah peta jalannya. Pernah nggak lu bertanya-tanya, kenapa kebijakan ekonomi kita sekarang sangat fokus pada pengelolaan sumber daya alam? Kenapa ada kebijakan penghentian ekspor bahan mentah dan dorongan investasi pabrik pengolahan di sini? Jawabannya ada di satu strategi fundamental yang sedang dijalankan. Gua menyebutnya penguasaan hulu industri. Apa artinya? Artinya, kita membangun kemandirian di sektor bahan baku selama puluhan tahun merdeka, kita menghadapi tantangan struktural. Kita punya sumber daya alamnya, tapi kita seringkali mengimpor bahan bakunya. Kita punya minyak tapi impor BBM. Kita punya pasir besi tapi impor produk baja. Kita punya gas tapi impor plastik. Strategi ini hadir untuk mengubah kondisi tersebut. Danantara dan pemerintah sedang menerapkan langkah strategis yang terbukti sukses di negara maju. Kuasai hulunya, maka hilirnya akan lebih kompetitif. Mari kita bedah bagaimana strategi ini bekerja di 3 sektor paling vital, petrokimia, baterai, dan baja, BAB1. Belajar dari kesuksesan global, model kemandirian. Kita harus objektif dan belajar dari yang terbaik. Negara-negara industri maju seperti Tiongkok bisa menjadi kekuatan ekonomi besar bukan tanpa alasan. Salah satu kuncinya adalah kemandirian dari akar. Mereka membangun fondasi industri dari bahan baku. Pabrik baja sendiri, kilang kimia sendiri, penguasaan mineral strategis hasilnya. Saat rantai pasok global terganggu, industri mereka tetap memiliki daya tahan karena bahan bakunya tersedia di dalam negeri. Nah, Indonesia sedang mengadaptasi strategi cerdas ini. Kita ingin bertransformasi dari negara konsumen yang menunggu pasokan menjadi negara produsen yang memegang kendali bahan baku. Bukti suksesnya. Lihat data ekspor nikel. Dulu nilai ekspor biji mentah kita terbatas. Setelah kebijakan hilirisasi diterapkan, nilainya meningkat berkali-kali lipat. Itu adalah nilai tambah yang berputar di ekonomi kita. Bukti bahwa strategi penguasaan hulu ini efektif. BAB2, pondasi 1, petrokimia, darah industri. Bang, petrokimia itu apa sih? Kok penting banget? Bro, lihat sekeliling lu. Baju yang lu pakai, pembungkus makanan, komponen kendaraan. Sebagian besar barang modern dibuat dari produk turunan petrokimia. Dan faktanya, selama ini kita masih mengimpor sebagian besar kebutuhan bahan baku ini. Disinilah peran strategis Danantara dan negara. Kita dukung proyek besar seperti Lotte Chemical di Cilegon. Targetnya, mengurangi ketergantungan impor dengan produksi dalam negeri, dan dengan langkah akuisisi kilang di Singapura oleh Chandra Asri tadi. Kita sekarang punya akses langsung ke pasokan bahan baku naphtha. Bayangin dampaknya. Ribuan pabrik plastik, tekstil, kemasan di Cikarang, Tangerang, Surabaya. Mereka memiliki akses bahan baku yang lebih stabil dan kompetitif. Ongkos produksi bisa lebih efisien. Industri kita jadi lebih kuat di negeri sendiri. BIB 3. Pondasi 2. Baterai jantung masa depan. Ini yang paling strategis. Dunia sedang beralih ke kendaraan listrik, jantungnya adalah baterai. Dan Indonesia sedang membangun ekosistem baterai terintegrasi. Kita nggak cuma fokus di tambang, kita bermitra dengan pemain global dari Korea dan Tiongkok. Investasinya besar. Kita bangun pabrik dari hulu, pengolahan biji, sampai ke hilir sel baterai. Tujuannya apa? Biar di tahun 2026 nanti, saat adopsi kendaraan listrik meningkat,
Indonesia bukan cuma jadi pasar, tapi Indonesia adalah pembuat komponen utamanya. Dan ingat, baterai itu bukan cuma buat mobil. Baterai itu buat penyimpanan energi, buat mendukung data center, buat menyimpan energi surya. Siapa yang menguasai baterai, dia memiliki peran kunci di energi masa depan. BAB 4. Pondasi 3, baja, tulang punggung negeri. Terakhir, baja, infrastruktur butuh baja, konstruksi butuh baja, mesin butuh baja, industri baja nasional terus didorong untuk berkolaborasi. Kemitraan strategis dengan raksasa baja global seperti POSCO dilakukan. Ini langkah cerdas, menggabungkan sumber daya kita dengan teknologi dan manajemen mereka. Hasilnya, kita bisa produksi baja kualitas tinggi buat otomotif dan konstruksi. Ketergantungan impor ditekan, devisa terjaga. Infrastruktur yang kita bangun, material utamanya diproduksi di dalam negeri. Cerita emosional, kisah Pak Rudi pengrajin mainan, biar lu ngerasain dampak nyatanya ke pelaku usaha kecil. Gua mau ceritain kisah ilustrasi inspiratif. Sebut aja Pak Rudi. Pak Rudi ini pengusaha UMKM di Jawa Tengah. Usahanya bikin mainan anak-anak dari plastik. Dulu Pak Rudi sering menghadapi tantangan. Harga bahan baku biji plastik sering fluktuatif mengikuti kurs mata uang asing. Saat bahan baku naik, modal dia bengkak. Harga jual harus disesuaikan. Akibatnya, produknya sulit bersaing dengan barang impor murah. Pak Rudi sempat kesulitan mempertahankan usaha. Tapi belakangan ini, ceritanya berubah. Seiring dengan industri petrokimia dalam negeri yang makin kuat, rantai pasok lokal membaik. Pak Rudi bisa dapat akses bahan baku dengan harga yang lebih stabil. Produksinya lancar, efisiensi terjaga. Sekarang, mainan Pak Rudi bukan cuma laku di pasar lokal, tapi mulai menembus pasar ekspor ke beberapa negara berkembang. Pak Rudi bilang ke gua, dulu saya pikir kebijakan industri besar itu nggak ngaruh ke kita yang kecil. Ternyata pabrik bahan baku di sana, itu yang bikin usaha saya tetap jalan di sini. Lu lihat bro, strategi penguasaan hulu itu bukan cuma buat BUMN besar. Itu buat melindungi keberlangsungan usaha jutaan Pak Rudi di seluruh Indonesia. Agar mereka punya kepastian bahan baku dan bisa bersaing. Kesimpulan bagian ini, jadi bro, apa yang dilakukan Danantara dan negara saat ini adalah membangun ketahanan, benteng kemandirian industri. Kita menerapkan kedisiplinan ekonomi, melindungi dan menumbuhkan industri dalam negeri dengan menguasai 3 pondasi utama, petrokimia, baterai, dan baja. Indonesia di tahun 2026 akan punya daya tahan terhadap guncangan rantai pasok global. Tidak mudah terpengaruh oleh gangguan eksternal. Kita nggak akan panik kalau pasokan impor terhambat, karena kebutuhan dasar industri sudah bisa kita penuhi sendiri. Inilah visi besar di balik aksi korporasi dan pembangunan pabrik raksasa. Ini adalah jalan menuju Indonesia maju. Dan setelah lu tahu pondasinya sekuat ini, kira-kira gimana posisi Indonesia di tahun 2026 nanti? Apakah kita beneran bisa jadi pemain inti? Di poin terakhir, gua bakal rangkum visi besar ini dan gua bakal kasih tahu apa peran LU di dalamnya. Pondasi pertama, industri petrokimia, darah bagi industri modern. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam. Kita masuk ke pondasi pertama dari strategi penguasaan hulu ini. Ini adalah pondasi yang krusial bagi keberlangsungan industri manufaktur. Namanya industri petrokimia. Mungkin istilahnya terdengar teknis, tapi mari kita sederhanakan. Coba lu lihat barang-barang di sekitar lu sekarang. Casing gawai lu, plastik, pakaian olahraga lu, serat sintetis, komponen kendaraan lu, kemasan makanan, pipa air, bahkan peralatan medis. Faktanya, sebagian besar teknologi modern dan barang kebutuhan sehari-hari, bahan dasarnya lahir dari industri ini. Jadi petrokimia itu bukan sekadar pabrik, itu adalah bahan baku utama yang menggerakkan sektor manufaktur kita. Masalahnya, selama puluhan tahun, kita bergantung pada impor untuk bahan baku ini. Kita punya sumber daya minyak dan gas, tapi kapasitas pengolahan menjadi produk petrokimia masih terbatas. Akibatnya, saat nilai tukar berfluktuasi atau harga global naik, biaya produksi industri kita ikut naik. Tapi hari ini, di tahun 2024 dan 2025, Indonesia memutuskan untuk membangun kemandirian. Kita bangun fasilitasnya di dalam negeri dan kita ambil alih fasilitas strategis di luar negeri. Mari kita bedah strateginya. BAB 1. Benteng domestik investasi di Cilegon, langkah pertama, kita tingkatkan kapasitas dalam negeri. Pemerintah berhasil menarik investasi besar dari Korea Selatan. Proyek Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, nilainya sangat signifikan, puluhan triliun rupiah.
Ini adalah kompleks petrokimia terintegrasi. Tugasnya memproduksi bahan dasar plastik dan kimia lainnya, etilen, propilin, polipropilin. Selama ini, pabrik plastik, tekstil, dan otomotif di Indonesia harus impor bahan ini. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan dapat mensubstitusi sebagian besar kebutuhan impor tersebut. Dampaknya, penghematan devisa negara yang besar. Industri lokal di Cikarang, Surabaya, mendapatkan kepastian pasokan, biaya logistik lebih efisien, harga lebih kompetitif. Ini langkah awal mengurangi ketergantungan pada pasar global yang fluktuatif. BAB2, ekspansi regional, akuisisi di Singapura. Tapi strategi kita tidak berhenti di situ. Kita butuh jaminan pasokan bahan baku yang lebih dahulu lagi. Maka terjadilah langkah kedua, ekspansi ke luar. Perusahaan nasional Chandra Asri melakukan langkah strategis, mengakuisisi kepemilikan kilang Shell di Singapura, Pulau Bukom, nilai transaksinya triliunan. Kilang ini adalah aset penting di Asia Tenggara, memproduksi bahan baku dasar seperti nafta yang dibutuhkan buat pabrik di Cilegon. Logikanya gini, pabrik di Cilegon butuh bahan mentah daripada beli dari pihak ketiga dengan harga pasar yang dinamis, lebih baik kita miliki fasilitas produksinya. Sekarang rantai pasoknya terintegrasi. Dari hulu di Singapura diolah di hilir Cilegon, jadi produk jadi buat kebutuhan Indonesia. Kita memegang kendali rantai pasok. Dan disinilah peran Danantara, memberikan dukungan modal strategis ke Chandra Asri. Ini sinyal negara, amankan pasokan industri kita, kolaborasi negara dan swasta demi ketahanan ekonomi. BAB 3, posisi strategis di kawasan. Kenapa dunia memperhatikan langkah ini dengan gabungan kekuatan kapasitas domestik dan aset regional? Indonesia bertransformasi menjadi pemain utama petrokimia di Asia Tenggara. Industri modern butuh produk turunan petrokimia. Negara tetangga yang tidak memiliki kapasitas kilang sebesar kita akan melihat Indonesia sebagai mitra pasokan yang penting. Kita bukan lagi sekadar pasar, kita adalah hub produksi bahan baku. Kalau kita memiliki kendali supply, industri kita punya daya saing tinggi. Ini memberikan kita posisi tawar geopolitik yang kuat di meja perundingan ASEAN. Cerita emosional, kisah Pak Yanto pengusaha plastik. Biar lu paham dampak nyatanya ke pelaku usaha. Gua mau ceritain kisah ilustrasi lapangan. Sebut aja Pak Yanto. Pak Yanto ini pengusaha UMKM di Sidoarjo. Usahanya bikin perabotan rumah tangga dari plastik. Ember, gayung, barangnya dibutuhkan masyarakat. Tapi selama ini Pak Yanto menghadapi tantangan. Harga biji plastik, bahan bakunya, fluktuatif mengikuti kurs dolar. Pas dolar naik, modal produksi bengkak. Pak Yanto bingung, mau naikin harga jual, daya, beli pasar terbatas, seringkali produksi terhambat karena modal terbatas. Tapi belakangan ini, Pak Yanto merasakan perubahan. Seiring pasokan bahan baku dalam negeri makin lancar, harga bahan baku jadi lebih stabil. Transaksi pakai rupiah. Barangnya tersedia. Nggak perlu nunggu pengiriman lama dari luar, sekarang Pak Yanto bisa fokus produksi. Mesin cetaknya jalan terus. Karyawannya tetangga sekitar, punya pekerjaan tetap. Bahkan Pak Yanto mulai menjajaki pasar ekspor ke negara tetangga. Pak Yanto pernah bilang, "Mas, saya nggak ngerti detail kebijakan makro, tapi yang saya tahu, sekarang bahan baku aman, usaha saya jalan lancar. Lu lihat bro, akuisisi kilang dan pembangunan pabrik itu. Ujung-ujungnya menjaga keberlangsungan usaha Pak Yanto dan ribuan UMKM lainnya. Ini yang namanya kemandirian industri. Saat nasib pengusaha kita ditentukan oleh kekuatan industri bangsa sendiri, bukan oleh fluktuasi pasar luar." Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, pondasi pertama ini, petrokimia, adalah pondasi kemandirian fisik. Barang-barang yang kita gunakan, komponen dasarnya diproduksi oleh bangsa sendiri. Strategi penguasaan hulu di sektor ini memastikan kita punya ketahanan terhadap gejolak harga impor. Kita punya stok bahan baku buat masa depan. Kita jadi pemain kunci di rantai pasok Asia. Dan ini baru satu pondasi. Masih ada 2 pondasi lagi yang lebih canggih dan futuristik. Pondasi yang bakal menempatkan kita di posisi strategis dunia energi dan digital. Apa itu? Kita masuk ke pondasi kedua, baterai dan kendaraan listrik jantungnya masa depan. Pondasi kedua,
Ekosistem baterai terintegrasi, jantung energi masa depan. Oke bro, tarik napas lu lagi. Tadi kita udah bahas soal darah industri atau petrokimia. Sekarang, kita masuk ke organ yang lebih vital. Kita masuk ke jantung. Pondasi kedua dari strategi penguasaan hulu ini adalah industri baterai terintegrasi. Mungkin lu sering dengar narasi, Indonesia pusat mobil listrik, itu benar. Tapi itu cuma sebagian dari visi besarnya. Visi negara kita jauh lebih luas daripada sekadar kendaraan. Ini adalah tentang menguasai penyimpanan energi atau energy storage dan siapa mitra strategis kita dalam misi ini. Raksasa teknologi dari Korea Selatan. Salah satunya EcoPro. Mari kita bedah kenapa kolaborasi ini bisa mengubah posisi bangsa kita dari sekadar pemilik sumber daya menjadi pemegang kunci masa depan. BAB 1. Aliansi strategis, bukan sekadar ekstraksi. Pertama, kita luruskan dulu sudut pandangnya. Dulu kalau ada investasi asing di sektor tambang, sering ada kekhawatiran soal eksploitasi. Itu wajar sebagai bentuk kehati-hatian. Tapi, lihat apa yang terjadi dengan mitra strategis yang saat ini. Mereka datang ke Indonesia bukan cuma bawa alat berat, mereka datang bawa pabrik, bawa teknologi. Komitmen investasinya bernilai miliar dolar. Mereka bangun smelter nikel terintegrasi. Artinya, biji nikel itu diolah di sini, dimurnikan di sini, sampai jadi bahan baku baterai seperti prekursor dan katoda yang nilainya sangat tinggi. Dan disinilah peran Danantara bermain strategis. Danantara hadir aktif dalam memastikan proyek ini berjalan sesuai kepentingan nasional. Ini bentuk kehadiran negara, memastikan kekayaan alam dikelola dengan standar kelas dunia. Ini bukan dominasi satu pihak, ini adalah kemitraan bisnis. Kita punya sumber daya, mereka punya teknologi, kita gabungin, keuntungannya dibagi, rakyat dapat lapangan kerja, negara dapat pajak dan devisa, investor dapat produk, adil dan produktif. BAB2, rahasia besar penyimpanan energi untuk digital. Nah, ini bagian yang jarang dibahas, kenapa baterai ini disebut jantung masa depan. Pikirin ini bro, dunia lagi fokus pada kecerdasan buatan atau AI, teknologi otomatisasi. Semua itu butuh otak yang namanya pusat data atau data center. Gedung isinya ribuan komputer canggih. Komputer-komputer ini butuh pasokan listrik yang stabil. Nggak boleh mati sedetik pun. Kalau listrik terganggu, data berisiko, sistem terganggu. Gimana cara mastiin listriknya stabil? Mereka butuh cadangan daya raksasa. Dalam bahasa teknis namanya ISS atau Energy Storage System. Dan isi dari sistem itu apa? Baterai. Baterai lithium ion. Yang bahan bakunya nikel dan kobalt ada di tanah Indonesia. Jadi bro, kalau lu lihat pabrik baterai di Morowali atau kawasan industri lainnya, jangan cuma bayangin mobil listrik, bayangin raksasa teknologi global. Mereka semua butuh baterai buatan kita untuk menjaga stabilitas infrastruktur digital mereka. Indonesia lewat strategi ini sedang memposisikan diri sebagai penjaga stabilitas energi digital dunia tanpa pasokan dari kita. Transisi energi dan digitalisasi global menghadapi tantangan pasokan. Posisi tawar kita sangat strategis. Cerita emosional, kisah Mas Rizky teknisi masa depan. Biar lu ngerasain kebanggaannya. Gue mau ceritain satu kisah ilustrasi lapangan. Sebut aja namanya Mas Rizky. Mas Rizky ini anak muda dari Sulawesi. Bapaknya nelayan tradisional, hidupnya bergantung musim. Rizky lulusan sekolah kejuruan jurusan listrik. Dulu opsi karirnya terbatas di lingkungannya, mungkin merantau ke Jawa atau kerja sektor informal. Tapi, sejak pabrik smelter dan baterai canggih itu berdiri, nasib Rizky berubah. Dia melamar kerja, diterima. Awalnya adaptasi, mesinnya besar, teknologinya baru. Tapi perusahaan mitra ini melakukan transfer pengetahuan. Rizky dilatih, diajarin sama insinyur asing. Dia diajarin cara mengontrol suhu peleburan, cara menjaga kualitas katoda. 2 tahun berlalu, sekarang kalau lu ketemu Rizky, dia pakai seragam rapi, helm pelindung, bawa tablet untuk monitoring. Dia bukan lagi pencari kerja biasa. Dia adalah operator teknologi tinggi. Gajinya sangat kompetitif dibanding rata-rata daerah. Dia bisa meningkatkan kesejahteraan orang tuanya, renovasi rumah. Tapi yang paling mahal bukan materinya. Mas Rizky pernah bilang, "Bang, baterai yang gua cek kualitasnya hari ini, bulan depan mungkin bakal dipakai di kendaraan listrik di Eropa. Atau dipakai di pusat data di Amerika. Karya tangan anak daerah. Nyampe ke seluruh dunia. Lu ngerasain gak getarannya? Ada rasa harga diri yang bangkit. Kita bukan lagi bangsa yang cuma bisa kirim bahan mentah, kita mengekspor teknologi.
Dan di balik teknologi itu, ada tangan terampil anak bangsa kayak Mas Rizky yang sudah naik kelas. Inilah tujuan sebenarnya dari hilirisasi. Bukan cuman ekonomi negara, tapi memberdayakan manusia Indonesia. Memberi kesempatan sejajar dengan tenaga kerja global. BAB 3, dunia butuh kita. Geopolitik baterai. Sekarang lu paham kan kenapa strategi ini disebut pondasi? Karena di tahun 2026 dan seterusnya, energi dan data adalah dua komoditas paling berharga. Dan Indonesia, dengan cadangan nikel terbesar, dengan industri baterai yang dibangun, kita sedang menanamkan jangkar yang kuat di peta ekonomi dunia. Dunia tidak bisa mengabaikan Indonesia. Mereka butuh kita, bukan karena belas kasihan, tapi karena keperluan rantai pasok. Kalau mereka mau transisi ke energi hijau, mereka butuh kita. Kalau mereka mau digitalisasi, mereka butuh kita. Ini memberikan kita kedaulatan. Kita bisa bilang ke dunia, kami siap bermitra dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Inilah visi Indonesia maju yang sebenarnya. Negara yang berdiri di atas kekuatan industrinya sendiri. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, kolaborasi dengan mitra global dan pembangunan pabrik baterai ini bukan sekadar berita investasi. Ini adalah peletakan batu pertama dari benteng masa depan. Kita sedang mengamankan jantung dari peradaban modern dan kita melakukannya di tanah kita sendiri dengan tenaga kerja kita sendiri. Tapi, sebuah negara industri nggak cuma butuh darah petrokimia dan jantung baterai. Dia juga butuh tulang. Dia butuh kerangka yang kuat buat menopang semua pembangunan ini. Apa itu tulangnya? Baja. Di poin selanjutnya, gua bakal bedah gimana Danantara dan pemerintah mengambil keputusan pragmatis yang bikin BUMN baja kita bisa bernapas lega dan jadi pemain kelas dunia. Gimana caranya kita bikin baja kualitas tinggi dengan strategi kemitraan yang cerdas. Siap-siap. Kita masuk ke pondasi ketiga. Pondasi ketiga, industri baja nasional tulang punggung pembangunan. Oke bro, tarik napas lu lagi. Kita udah sampai di pondasi terakhir dari strategi penguasaan hulu. Pondasi yang sifatnya paling keras, paling berat, tapi paling fundamental. Namanya industri baja. Coba lu bayangin struktur bangunan tanpa kerangka baja. Tidak akan kokoh. Sama kayak negara. Mau bangun jalan tol Trans Sumatera, butuh baja. Mau bangun ibu kota Nusantara, butuh baja. Mau bikin jutaan mobil listrik, butuh baja buat rangkanya. Selama ini kita punya tantangan. Kita ngebangun banyak infrastruktur, tapi sebagian kebutuhan baja masih didatangkan dari luar atau impor, karena produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan spesifik. Nah, disinilah Danantara dan negara masuk dengan strategi yang terukur. Strategi pragmatisme patriotik. Kita mau efisiensi, kita mau hasil nyata. Dan kunci dari strategi ini ada di kolaborasi antara BUMN kita, Krakatau Steel, dengan mitra strategis global, POSCO. Mari kita bedah kenapa langkah ini strategis. BAB 1. Sinergi untuk pertumbuhan. Banyak yang bertanya soal peran Danantara di sini. Danantara bertindak sebagai pengelola investasi yang cerdas. Dia melihat fakta di lapangan. Krakatau Steel Induk punya sejarah panjang dan aset besar. Krakatau POSCO adalah perusahaan patungan dengan teknologi modern. Apa yang dilakuin Danantara? Melakukan konsolidasi dan mendorong sinergi. Danantara mendorong agar keunggulan teknologi dan efisiensi dari kemitraan strategis ini bisa menjadi lokomotif bagi industri baja nasional. Standar kerja global. Teknologi canggih, efisiensi, produksi harus dioptimalkan. Jadi strateginya bukan memilih salah satu, tapi menggunakan kekuatan untuk saling mengisi. Krakatau POSCO didorong buat ekspansi pasar baja premium di ASEAN. Sementara induknya diperkuat struktur keuangannya. Ini adalah langkah pragmatis, kita terbuka belajar dari mitra global. Kalau mereka punya teknologi yang bikin produksi lebih efisien, kita adopsi, kita ajak kerjasama, biar baja yang dipakai buat bangun jembatan di pelosok negeri adalah baja kualitas dunia yang diproduksi di Cilegon. BAB2A, menutup celah kebutuhan, defisit baja. Kenapa kita harus fokus di baja? Lihat datanya, kebutuhan baja nasional kita diproyeksikan terus meningkat, mencapai puluhan juta ton per tahun, seiring gencarnya pembangunan infrastruktur dan industri. Tapi, produksi dalam negeri kita masih perlu ditingkatkan untuk menutup kebutuhan tersebut. Ada selisih antara kebutuhan dan produksi. Selama ini selisih itu ditutup oleh impor. Devisa kita keluar, inilah tugas strategis lewat strategi penguasaan hulu. Kita harus tutup celah ini.
Pabrik diperluas, kapasitas ditingkatkan. Targetnya, kemandirian untuk kebutuhan baja strategis. Kalau kita bisa penuhi kebutuhan sendiri, harga baja di pasaran lokal bakal lebih stabil. Kontraktor bisa menghitung biaya dengan lebih presisi. Pembangunan infrastruktur jadi lebih efisien. Efek dominonya besar. Baja kompetitif, infrastruktur efisien, logistik lancar, harga barang stabil. Semuanya saling terhubung. Cerita emosional. Kisah Pak Iman kontraktor desa. Biar lu ngerasain pentingnya sektor ini, gua mau ceritain kisah ilustrasi lapangan. Sebut aja namanya Pak Iman. Pak Iman ini kontraktor skala kecil di daerah Jawa Tengah. Dia sering mengerjakan proyek desa. Jembatan antar kampung, irigasi sekolah, niatnya mulia membangun desanya. Tapi tahun lalu Pak Iman menghadapi tantangan. Saat dia menang tender jembatan, harga besi beton tiba-tiba mengalami kenaikan signifikan. Akibat pasokan impor terhambat dan fluktuasi kurs, Pak Iman bingung. Anggaran proyek sudah ditetapkan. Kalau beli material harga tinggi, marginnya habis. Dia nggak bisa bayar tukang dengan layak. Kalau beli material kualitas rendah, risiko keamanan jembatan. Malam itu, Pak Iman berpikir keras. Dia lihat tukang-tukangnya yang mengandalkan upah harian. Akhirnya, Pak Iman melepas aset pribadinya, mobil operasional, buat nutup selisih harga besi. Proyek selesai, jembatan jadi, warga senang. Tapi Pak Iman berkorban demi penyelesaian proyek. Nah, bayangin kalau strategi kemandirian sektor baja ini berhasil. Industri dalam negeri berhasil memenuhi kebutuhan nasional dengan harga stabil. Pak Iman dan ribuan kontraktor kecil lainnya bisa kerja dengan tenang. Anggaran proyek terukur, keuntungan wajar, tukang gajian lancar. Pembangunan desa terus berjalan, inilah misi sebenarnya. Memastikan tulang punggung pembangunan ini tersedia buat siapa aja. Dari proyek raksasa IKN sampai jembatan kecil di desa Pak Iman. Semuanya butuh baja yang kuat dan terjangkau. BAB3, Danantara sebagai katalis perbaikan. Kembali ke Danantara, peran mereka di sini strategis, mereka bertindak sebagai katalis perbaikan. Mereka melihat BUMN baja kita perlu penguatan. Mereka melakukan langkah penyehatan, transfer manajemen, membawa budaya kerja profesional, efisiensi operasional, memastikan setiap rupiah investasi produktif. Fokus produk, mengarahkan ke produk baja bernilai tambah tinggi yang marginnya sehat. Danantara memastikan aset negara dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik. Agar memberikan manfaat maksimal buat rakyat, ini adalah bentuk tanggung jawab negara, hadir membenahi sektor hulu. Biar kita nggak terus bergantung sama supply luar. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, pondasi ketiga ini melengkapi segalanya. Petrokimia, darah industri, bahan baku plastik dan tekstil, baterai, jantung energi, sumber tenaga masa depan, baja, tulang punggung, kerangka pembangunan fisik. 3 industri hulu ini adalah trisula kemandirian. Kalau kita kuasai ketiganya, Indonesia di tahun 2026 bakal jadi negara yang memiliki daya tahan tinggi. Kita siap menghadapi dinamika global. Transaksi dalam negeri makin kuat, rantai pasok aman. Kita sedang membangun benteng ekonomi yang kokoh, berkat strategi terukur yang dijalankan Danantara dan pemerintah. Sekarang, setelah lu tahu semua faktanya, setelah lu tahu kita udah melakukan langkah strategis di luar dan memperkuat fondasi di dalam. Pertanyaan terakhirnya, jadi apa wajah Indonesia di tahun 2026? Apakah kita cuma bakal jadi penonton atau kita beneran bisa jadi pemain inti yang diperhitungkan dunia? Gua akan rangkum visi 2026 ini di bagian penutup. Ini adalah gambaran masa depan yang harus lu tahu, biar lu siap mengambil peran di dalamnya. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, hembuskan perlahan. Kita sudah berjalan jauh dalam pembahasan ini. Kita sudah melihat bagaimana Danantara dibentuk sebagai pengelola investasi strategis. Kita sudah melihat bagaimana strategi penguasaan hulu mengunci 3 industri vital, petrokimia, baterai, dan baja. Dan kita sudah melihat bukti nyata bagaimana perusahaan Indonesia mulai melakukan ekspansi strategis di Singapura. Sekarang, mari kita mundur selangkah. Mari kita lihat gambaran besarnya. Apa arti semua ini buat kita? Buat lu, buat gua, buat generasi mendatang. Ini adalah sebuah perubahan paradigma. Transformasi Indonesia. Dari negara yang fokus pada konsumsi dan basis produksi semata. Bergeser menjadi pemain inti dalam rantai nilai global. Mari kita bedah makna dari transformasi ini.
BAB1, naik kelas dalam rantai nilai. Coba lu inget-inget masa lalu. Kita sering bangga kalau ada investasi pabrik asing masuk. Itu positif karena membuka lapangan kerja. Tapi, posisi kita seringkali hanya sebagai pelaksana. Bahan baku impor, teknologi dari luar. Keuntungan mengalir keluar. Tapi hari ini, arahnya berubah dengan strategi yang kita bahas tadi. Indonesia ingin menguasai hulunya, menguasai rantai pasoknya. Lu mau bikin produk canggih, silakan. Tapi bahan bakunya dari pabrik kita di Cilegon, mineralnya dari tambang kita, baterainya dari fasilitas kita di Morowali, rangkanya dari baja kita. Saat kita menguasai bahan baku dan komponen utama, industri global memiliki keterkaitan kuat dengan kita. Kita bukan lagi sekadar lokasi produksi. Kita adalah mitra strategis yang vital. Ini adalah kenaikan kelas dari sekadar tenaga kerja menjadi bangsa industrialis. BAB2, ekspansi korporasi, bukti kapabilitas. Bukti nyata dari kenaikan kelas ini adalah apa yang terjadi di Singapura. Aksi korporasi Toba dan Chandra Asri. Dulu kita khawatir aset strategis dikuasai pihak luar. Sekarang, lihat beritanya. Perusahaan Indonesia yang mengakuisisi aset strategis di luar negeri. Perusahaan Indonesia yang mengelola utilitas di negara maju. Ini mengubah mentalitas, bro. Ternyata kita mampu. Pengusaha kita, manajemen kita, kapasitas kita sanggup bersaing di level regional. Akuisisi itu bukan sekadar transaksi, itu adalah sinyal ke dunia bahwa Indonesia siap berkompetisi dan berkolaborasi di level tinggi. Ekspansi sayap Garuda di kancah ekonomi, cerita emosional, Opung Togar dan cucunya. Biar lo ngerasain visinya. Gua mau ceritain satu kisah ilustrasi tentang Opung Togar dan cucunya, Bara. Opung Togar ini pensiunan pekerja tambang di Sumatera. Seumur hidupnya dia bekerja di hulu ekstraksi. Melihat bahan mentah dikirim keluar. Bara, cucunya, adalah lulusan teknik kimia. Sekarang Bara kerja di salah satu pabrik petrokimia modern di Cilegon. Suatu hari Bara pulang kampung, dia bawa oleh-oleh. Sebuah mainan mobil plastik buat keponakannya. Bara bilang, "Pung, lihat mobilan ini, plastik mobilan ini." Bahan bakunya dibuat di pabrik tempat Bara kerja. Minyaknya dari kilang yang baru diakuisisi perusahaan Bara di Singapura. Dan yang meracik formulanya, itu tim Bara, Insinyur Indonesia. Opung Togar terdiam, benda sederhana, tapi maknanya dalam. Dulu Opung di bagian hulu mentah, sekarang cucunya di bagian pengolahan nilai tambah. Bahkan memiliki akses aset di luar negeri. Opung bangga. Akhirnya, kita bisa mengelola sumber daya sendiri dengan teknologi tinggi. Lu ngerasain nggak, bro? Perjalanan bangsa ini berproses. Dan di tahun 2026 ini, kita mulai melihat hasilnya. Generasi Bara, generasi LU adalah generasi yang bakal menikmati buah dari strategi kemandirian ini. BAB3, menuju kekuatan ekonomi dunia. Semua langkah strategis ini dan antara hilirisasi akuisisi bermuara ke satu tujuan besar. Visi Indonesia Emas 2045, target menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Syaratnya satu, kita harus jadi negara industri. Negara maju itu negara yang memproduksi barang bernilai tambah. Dengan menguasai 3 industri hulu tadi, kimia, baterai, baja, kita sedang meletakkan pondasi kuat, bayangin di masa depan. Anak-anak kita punya banyak pilihan karir di sektor industri maju, pusat riset berkembang, inovasi tumbuh, ekonomi kita kuat dan disegani. Itulah visi pemain inti yang gua maksud, kekuatan yang berasal dari kemandirian ekonomi. Kesimpulan dan ajakan bertindak. Jadi bro, setelah lu tahu semua strategi besar ini, apa tugas lu? Apakah cuma nonton? Jangan. Tugas lu adalah bersiap. Peluang ini butuh SDM berkualitas. 1. Tingkatkan keahlian. Jadilah tenaga ahli, pelajari teknik, manajemen teknologi. 2. Dukung produk dalam negeri. Cintailah hasil industri bangsa sendiri. Itu ngebantu perputaran ekonomi. 3. Jaga optimisme. Lihat datanya, kita berada di jalur yang potensial. Indonesia sedang bergerak maju. Lu mau ikut ambil bagian dalam kemajuan ini? Atau tertinggal? Pilihan ada di tangan lu. Sekarang gua mau tanya pendapat lu di kolom komentar. Jujur, setelah tahu strategi penguasaan hulu dan aksi Danantara ini, seberapa optimis lu sama masa depan ekonomi Indonesia di tahun 2026? Apakah lu yakin kita bisa jadi kekuatan industri baru? Tulis pendapat lu di bawah. Gua pengen denger suara optimis dari kalian. Dan seperti biasa, kalau lu ngerasa video ini ngebuka wawasan lu, gua mau lu lakuin satu hal penting. Berikan like, bagikan video ini, biar makin banyak yang paham arah kemajuan kita. Dan pastinya,
subscribe dan nyalain loncengnya. Karena cuma di sini, di Tarik Tuas, kita bedah peta masa depan ekonomi dengan bahasa yang mudah dipahami, biar kita pinter bareng, maju bareng. Indonesia maju, kita maju, you are in control, cabut. Disclaimer video ini adalah analisis ekonomi dan opini berdasarkan data berita dan kebijakan publik terkini. Istilah yang digunakan adalah metafora untuk menggambarkan strategi bisnis dan industri. Selalu lakukan riset mandiri dan bijak dalam menyerap informasi.